Nah, ya. Mas Taufik, saya mohon maaf untuk meminta Mas Taufik mengulangi lagi, Mas, tentang kejadian Sleman itu, Mas. Ya. Pergantian ketua cabang Sleman itu. Ini yang perlu untuk diluruskan lagi kepada saudara-saudara sekalian semuanya. Ya. Jadi sebelum proses perapatan cabang itu, kita sudah berkali-kali untuk menemui Mas Bimo sebagai ketua cabang. Sudah pernah janjian 3 kali yang selalu dia ingkari. Yang membuat konfirmasi perjanjian untuk ketemu itu Mas Ayi yang memfasilitasi. Karena Mas Ayi sebagai dewan cabang di Sleman. Karena sudah 3 kali dia ingkar, akhirnya. Halo, Mas. Akhirnya Mas Pram datang ke rumahnya Mas Bimo untuk ngajak ketemu, ngajak bareng. Ternyata dia juga nggak mau. Dengan alasan tidak mau belum ya? Waktunya. Apanya? Mas Bimonya tidak mau ya? Tidak mau. Pantesan waktu itu dia kan ada aktif di grup Jabodetabek ya. Ya. Sempet saya tanya untuk jawab langsung, nggak berani jawab dia itu. Saya suruh cerita sebenarnya kronologisnya seperti apa gitu kan. Iya. Nggak cerita dia. Makanya ini saya yang putus itu. Ngapunten Mas, kalau surat permohonan dari Ranting ada enggak Mas ya? Yang untuk ada Mas. Kalau ada mungkin saya juga pengen bikin tulisan soal ini Mas. Untuk memberikan counter ini, mungkin nanti surat itu akan nanti mungkin saya bikin tulisannya dulu. Nanti mungkin bisa direview Mas Taufik ya, terutama restorannya apa, tanggalnya berapa itu kalau masih ingat kan itu lebih enggak bagus. apa lupa saya. Mungkin saya coba nanti tanya Mas Ayi. Siap. Nah, kalau untuk gini, Mas Lili juga bisa cross check ke Mas Ayi. Oh, siap. Supaya Mas Ayi juga pengen ketemu tapi waktunya belum pas. Tapi kalau diajak WA-an berkenan kok Mas ya. Atau telepon-teleponan lewat WA. Nah, kalau yang Sigit Trenggalek pripun Mas? Mas Sigit Trenggalek ini kan ya. Terus lagi. Dia kan ya terang-terangan nyebrang lah Mas. Jadi gini Mas, yang terkait dengan Mas Sigit ini kan bagian dari 8 cabang yang membuat badan hukum sendiri. Terus yang ikut menggugat majelis luhur. Saya sudah sampaikan, kalau dia membuat badan hukum sendiri, artinya secara tidak langsung dia memisahkan diri dari PSHT. Karena sudah punya badan hukum sendiri. Nah, yang membuat kita tidak berkenan itu beliau ini sebagai kepala ketua cabang kan mestinya ngerti aturan organisasi. Bahwa majelis luhur itu penentu kebijakan tertinggi. Lah kok mereka menggugat majelis luhur? Itu akan menimbulkan presiden yang tidak bagus, Mas. Nah, atas gugatan mereka itu majelis luhur menunjuk Mas Edi Asmanto untuk mengundang mereka melakukan klarifikasi bersama Dewan Harkat Martabat. Ya, diajak bicara lah. Kenapa menggugat majelis luhur? Aturannya kan majelis luhur itu sebagai penentu kebijakan tertinggi. Nah, kita berharap dari pertemuan itu ya ada kompromi lah gitu, Mas. Tapi ya mirip kayak Bimo tadi.
Mas Edi sudah ngundang beberapa kali, ternyata diabaikan. Nah, karena Mas Edi sebagai anggota Majelis Luhur diperlakukan semacam itu, ya apa boleh buat, kita ganti, Mas. Mas Taufik, yang artinya kan bahwa apa yang disebut mereka sewenang-wenang itu sebetulnya tidak seperti itu. Nah, cerita ini kan harus diluruskan, Mas. Gitu. Makanya penting nanti kita akan bikin tulisan soal ini, Mas. Mas Taufik, yang soal Mas Maji membuat SK itu mohon bisa diulangi, Mas, tentang maksud Mas Maji tadi. Jadi Mas Maji di SK-nya itu kan selalu mulai berlaku sejak tanggal sekian atau sejak SK ini ditetapkan. Tapi kan tidak ada tulisan berlaku sampai kapan. Nah, itu sempat saya tanya ke beliau, Mas, kok tidak ada berlakunya sampai kapan? Nah, beliau menjelaskan, yang namanya ketua cabang itu bisa diganti kapan saja, tergantung perilaku yang bersangkutan. Kalau ternyata di tengah jalan mereka melakukan tindakan yang melanggar, ya bisa kita ganti kapan saja, tidak harus sampai selesai masa kepengurusannya. Makanya untuk ketua cabang tidak ada masa berlakunya SK itu. Oke. Mas, kalau mungkin ada contoh SK-nya, Mas, mungkin nanti kita start awalnya dari situ, Mas. Nah, nanti mungkin bisa di-share ke kita. Nanti saya bikin tulisannya. Jika perlu ya surat itu nanti kita jadikan judul fotonya, gitu. Nah itu. Jadi biar semua imbang lah. Mengerti gitu loh. Jangan informasi hanya dari satu pihak diugemi, ya tapi ternyata salah. Gitu. Termasuk surat yang dari ranting itu ya, Mas ya? Ranting yang di Jogja tadi. Iya. Nah, ini menarik ini sih. Jadi ranting-ranting di Sleman memohon untuk melakukan perapatan cabang, tapi ya Mas Bimonya nggak mau gitu. Maka Mas Taufik harus turun tangan untuk menyelesaikan polemik yang di Sleman ya, Mas. Dan kita sudah melalui Mas Aye sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Bimo. Tapi Bimo selalu beralasan. Artinya preventifnya sudah dilakukan lah. Gitu.